Jalan-jalan ke Jakarta Fair Kemayoran. Cakep. Jalannya sama orang kesayangan yang lagi kasmaran. Cakep. 2 tahun vakum, sekarang udah bisa nonton konser musik sampai kulineran. Biar nggak makin penasaran, langsung aja nih udah bersama kita di Holiday Inn Express J-Expo Kemayoran. Ada Ibu Liana dan juga Ibu Pia selaku Head Promotion dan juga Marketing Jakarta Fair Kemayoran. Halo Bu Liana, halo Bu Pia. Gimana kabar? Sehat-sehat semua ya? Sehat semuanya. Yes, saat ini kita udah ada di Pocil, podcast sambil ngecil, udah nggak sabar banget dengan euforia Jakarta Fair Kemayoran yang udah 2 tahun vakum ya Bu ya? Iya, betul. Aku pengen nanya aja, mungkin bisa Bu Liana atau Bu Fia, kepengen nanya nih gimana perasaannya setelah 2 tahun vakum? Iya, yang pasti kita harus bersyukur ya, Yes. Mbak ya. Karena kita masih diberi kesehatan, kita bisa ketemu lagi nih untuk Betul. Jakarta Fair ya. Dan yang pastinya selama 2 tahun ini banyak sekali situasi yang tidak menyenangkan lah ya. Yes. Buat kita apalagi di industri MICE. Dan kita juga Jakarta Fair memang sebenarnya tertunda dari yang 2020 gitu kan. Akhirnya penundaan itu kita terjadi setelah 2 tahun kemudian di saat kami merasa bahwa situasi sudah aman ya, dan roda perekonomian tuh harus berjalan. Betul. Gitu ya. Karena memang Jakarta Fair dengan sekitar 2.500 pesertanya gitu ya, istilahnya kan banyak sekali yang berdampak ya, multi efek lah Multi-efek untuk Jakarta Fair. Jadi selama 2 tahun ini kita vakum dan di 2 tahun ini kita harus berjalan dan kita harus semangat semuanya ya, supaya keadaan bisa kembali seperti semula dan perekonomian bisa berjalan seperti semula. Yes, amin. Gitu. Mungkin Bu Liana ada yang mau disampaikan Bu? Ya, kita sih sangat excited pastinya Yes, of sesuai course. dengan temanya kita setelah pandemik Jakarta Fair tuh bangkit kembali. Yes, Jakarta Fair bangkit kembali. Nah, setelah udah 2 tahun vakum, ini konsep apa sih yang akan diusung di JFK tahun 2022 ini Bu? Ya, yang pastinya kita udah agak berbeda ya dibandingkan dengan Jakarta Fair tahun-tahun sebelumnya, di mana kita juga dalam dalam kondisi pandemi gitu ya. Kita juga sudah tahun ini kita akan melakukan pembelian tiket secara online. Oke. Gitu ya, online. Dan memang kita lebih mengutamakan untuk yang itu. Secara online ya, dan tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk yang beli onsite ya, karena mungkin ada beberapa yang mungkin belum paham dengan kondisi pembelian secara online, jadi kita juga tetap siapkan secara onsite-nya. Tapi sih kami sarankan supaya lebih online ya pembeliannya, betul. karena supaya nggak terjadi antrian, terjadi apa ya. Meminimalisir kerumunan yang kayak ngantri-ngantri panjang Betul. ya, biar bisa langsung cepat-cepat menikmati ya masuk ya Bu? Betul, iya, jadi datang kan langsung masuk gitu kan, langsung menikmati belanja. Gitu kan, gitu. Oke. Iya, dan juga mungkin tambahkan ya untuk masalah konser musik ya, Bu Liana. Ya, Jakarta Fair itu kan biasanya identik dengan konser musik ya. Itu tuh selalu tuh yang jadi salah satu soul-nya Jakarta Fair itu sendiri. Kalau dari kami sih, kita akan tetap menampilkan artis-artis terkenal di Indonesia untuk tampil di panggung utamanya kita selama 39 hari. Wow. Jadi dari berbagai macam genre musik, mulai dari pop, rock, reggae, itu nanti semua akan kita tampilin. Semuanya akan ditampilin Yes, ya betul, Bu? betul. Boleh di-spill nggak Bu, siapa aja sih artis-artisnya udah tahu belum nih Bu? Jadi artis-artisnya itu yang pasti akan ada Slank, kemudian akan ada Denny Caknan, kemudian akan ada Endang Sukamti, akan ada Tony Ki, dan masih banyak lagi. Jadi nanti harus di-follow sosmednya kita. Betul, dipantengin aja tuh ya, nanti kan akan ada jadwal-jadwalnya ya Bu ya biasanya ya, betul ya. Dan juga kita ini ya, untuk tahun ini ya, karena untuk membatasi kerumunan, tahun ini juga kita untuk konser itu berbayar. Oke. Gitu Ya. ya. Jadi supaya istilahnya ya kita ada pembatasan kerumunan ya untuk di situ. Karena kan kalau enggak memang kita di konser kita itu penuh ya. Jadi lebih eksklusif Pasti ya, lah. pasti ya. penuh selalu Pasti soalnya. gitu Iya. ya. Dan berkerumun di situ ya. Ya, Jadi betul. makanya untuk tahun ini itu yang membedakan ya, Mbak. Itu yang membedakannya ya. Oke, jadi kalau pembelian tiket bisa online, bisa on the spot juga gitu, cuman better online lah ya. Iya, Oke, untuk artis-artisnya seperti itu. Terus apa nih yang menjadi tantangan terbesar nih kira-kira Bu saat ini? Kan banyak perubahan nih istilahnya Iya, gitu ya. Iya. Kalau tantangan terbesar sih kalau kita lihat terutama dengan adanya pandemik ini tuh merubah cara pandang kita dan merubah cara kita melakukan sesuatu sih kalau menurut dari kami sebagai penyelenggara. Tantangannya itu adalah yang pasti dengan adanya pandemik ini kami juga harus menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan yang berlaku karena
selain kami menyelenggarakan event Jakarta Fair ini harapannya dengan sukses juga, kita juga memprioritaskan keselamatan daripada pengunjung juga, supaya mereka nyaman, mereka aman untuk datang ke sini. Jadi kita juga akan mengikuti standar protokol yang memang sudah diterapkan sama pemerintah. Oke, itu penting banget sih. Jadi kita tetap bisa have fun, tapi kita tetap aman ya. Betul. Aku juga penasaran sih sama bagaimana, apa aja ada tenan-tenan di sananya, protokol kesehatannya seperti apa. Tapi mungkin sebelum itu kita, kayak udah makin seru, kita cheers dulu aja ya. Boleh. Cheers. Langsung aja nih, udah pada penasaran kapasitas tenan-tenannya ada apa aja yang dari ujung sampai ke ujung gitu, saking luasnya. Boleh Bu jelaskan apa aja sih, ada tenan jenis apa aja yang ada di Jakarta Fair kemarin? Oke, jadi mungkin buat in people ya, yang mungkin udah biasa untuk ke Jakarta Fair, untuk tahun ini ada sedikit perubahan nih untuk masalah zoningnya ya. Jadi kalau misalnya dulu di Hall A itu adalah zoning untuk furniture, untuk tahun ini kita menzoningkan untuk otomotif dan multi produk. Ya. Nah, terus untuk di Hall B1, B2, tahun lalu kita di situ adalah otomotif, gitu kan. Tahun ini di situ akan ada fashion dan juga ada untuk kosmetik, gitu ya. Jadi ibu-ibu yang cantik-cantik ya datang belanja dengan kondisi pasti harganya berbeda dengan yang di lain, ya di luar ya. Nah, untuk di B3, nah ini juga yang baru. Karena di B3 dulu adalah untuk UKM-UKM dan Pemda-Pemda ya, dan multi produk. Tahun ini kita di B3 ada zoning furniture gitu. Dia zoning furniture ini dekat dengan parkir barat kita, jadi bisa parkir di situ langsung ke Hall B3. Untuk di C1 masih sama untuk Pemprov DKI. Untuk di C2 sekarang yang tadinya UKM di B3 sekarang pindah ke C2. Gitu. Untuk di Hall D kita ada multi produk juga, ada gadget, ada elektronik ya, ada sport dan health, semuanya di Hall D. Nah, untuk di open space tetap dengan branded produk dan juga otomotif, dan untuk di Gambir untuk fashion branded ya, brand fashion gitu. Nah, untuk tenan-tenannya banyak banget ya. Untuk yang mau beli mobil ada ke Hall A1, di situ ada DFSK, ada Wuling, Mitsubishi, ada dari Tunas ya, ada Hyundai, ada MG, itu banyak banget. Dan sekarang ini banyak banget yang lagi booming itu motor listrik. Jadi ya, jadi buat in people yang mau beli motor listrik atau sepeda listrik silahkan. Ada ya Bu? Ada, gitu ya. Nah, untuk yang di Hall B kita juga ada kosmetik. Untuk yang di Hall D kita ada Samsung, ada LG, Sharp ya, ada UR juga gitu ya. Ada gadget, pokoknya istilahnya bisa dibilang lengkap lah ya. Lengkap ya, gitu apa lu gak ada, apa lu mau gak ada gitu kalau di Jakarta Fair. Dari mulai beli mobil sampai istilahnya baju-baju dan pakaian dalam tersedia di kami. Betul. Gitu. Yang penting saldonya ada ya. Betul, tinggal siapin ada. saldo di rekening, pastikan aman gitu ya, aman iya. dan di listing gitu ya. Dan dicatat juga tuh, tadi udah dijelasin banget lengkap ya, Hall A sampai Gambir. Sampai Gambir. Ya. Sama tambahan nih Mbak, kita juga ada tempat kuliner, wisata kuliner ya. Nah itu penting Iya, tuh, kan udah gitu capek ya. jalan-jalan, Udah capek jalan-jalan butuh makan kan. Kita ada area kios dan food court, dan juga ada pasar malam di belakang Hall E, dan juga ada Java Heritage di belakang Hall D. Iya. Gitu. Wow. Nah kalau misalkan buat yang sekarang masih ada warawiri nggak tuh Bu? Masih ya. masih. Jadi buat yang kalau misalnya capek jalan kaki kepengen keliling tapi sambil narik warawiri bisa ya? Boleh tuh. Sambil lihat SPG cantik ya. Iya betul. Iya laki-laki. Oke. Nah Bu, boleh nggak nih untuk transaksinya di sana itu rata-rata dianjurkan kepada tenan-tenan tuh untuk cashless atau gimana tuh Bu? Iya, untuk transaksi kita cashless, dan kita juga udah kerjasama dengan Dana gitu ya. Jadi nanti dapat poin tuh setiap yang ikut menggunakan Dana ya. Dan kita juga pakai QRIS ya untuk transaksinya lebih banyak ke sana. Nice ya. Oke. Terus untuk ini Bu, tiketnya boleh di-spill dikit Bu? Boleh. Harga tiketnya. Jadi kita untuk tiketnya itu hari Senin nomadnya nih, gitu ya. Jadi kita nggak cuma di bioskop, kita juga ada nomadnya, gitu ya. Senin kita di 30.000, untuk hari Selasa sampai dengan Kamis di 40.000, untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu di 50.000. Itu untuk pembelian online dan onsite. Gitu ya. Untuk pameran ya Kak untuk ya? Pameran, betul. Tapi kalau untuk konser sendiri, kita dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu di 40.000, dan kalau misalnya untuk Jumat, Sabtu, Minggu itu di 60.000. Nah, buat in people yang mau nih, aduh kayaknya saya mau dua-duanya nih gitu ya, kita juga ada tiket bundling.
gitu ya, wow. tiket bundling. Jadi saya buka contekan sedikit. Boleh, gitu. boleh gitu kan supaya nggak salah Ya, nolnya takut gitu. salah ya, takut salah nanti salah informasi gitu ya. Betul. Jadi kalau untuk yang hari Senin itu di 60.000 untuk bundling ya. Jadi beli tiket pameran dan juga beli tiket konser gitu. Nah, kalau untuk Selasa dan Kamis itu di 70.000 dan untuk yang Jumat, Minggu dan Jumat, Sabtu, Minggu dan hari raya itu di 100.000 gitu ya. Oke, Gitu. dicatat Jadi lebih ya, murah gitu. loh sebenarnya. Gitu. Iya, better bundling lah ya. Jadi nggak Iya. usah pecah-pecah gitu. Betul. pusing. Oke, thank you so much Ibu infonya nih. Nah, Bu Liana atau mungkin Bu Fia gitu, aku pengen nanya protokol CHSE-nya seperti apa tuh Bu Liana, mungkin boleh Bu? Oke, jadi pastinya kami sebagai penyelenggara mulai dari peserta ataupun petugas yang terlibat itu minimal kita itu harus sudah vaksin 2 kali, ya kan. Kemudian untuk dari sisi pengunjungnya sendiri mulai dari pintu masuk itu pasti akan ada kayak semacam pengecekan suhu, kemudian di dalam juga akan ada disinfektan dan juga akan ada hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan yang tersebar di berbagai area. Okay. Kemudian di dalamnya juga kami akan ada satgas COVID yang nice. berkeliling untuk juga ngecek, mengontrol kalau misalkan sampai terjadi pengumpulan massa, nanti kami juga akan ada crowd controllingnya juga di dalam. Oh, nice. Gitu. Jadi tapi tentunya pasti kita mengharapkan kalau misalkan in people mau datang harus ngikutin nih peraturan-peraturan yang memang sudah diterapkan gitu. Masker itu sudah otomatis. SPG-nya juga pakai masker ataupun face shield itu juga sudah otomatis gitu. Jadi kita vaksin juga ya. Oh iya, kita akan ada kegiatannya selain donor darah, kita akan ada vaksin juga. Ada donor darah Yes, juga. Kalau gitu. donor darah itu ada yang di hall mana tuh Bu? Kita ada hall B. B2. B2 tuh yang mau donor darah di hall B2 ya. Oke, vaksin juga bisa ya? Bisa. Untuk vaksin yang booster ya berarti tinggal atau 2? Harusnya sih booster ya, karena Booster kan ya? pengunjung yang masuk minimal minimal 2 kali. iya, Ya. pasti booster ya. Iya. Oke, nice. Wow, aku jadi, aduh udah lama nggak pengen donor darah, kepengen di situ. Iya, ya, itu penting juga itu buat kesehatan ya Bu ya. Betul. Oke, nice. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya artis-artisnya, konser musiknya. Kalau nggak salah nanti juga akan ada beauty pageant juga ya Bu ya? Iya. Aja. Kita akan ada, sebenarnya kita setiap tahun itu sudah menyelenggarakan. Betul, Miss iya. Jakarta Fair itu sebenarnya terbuka, beberapa tahun terakhir itu terbuka untuk umum sih. Jadi mereka itu akan dikarantina, kemudian akan dikasih pelatihan-pelatihan. Nanti biasanya di minggu terakhir itu setelah dipilih, setelah melalui penilaian, nanti akan ada, kita nobatkan sebagai Miss Jakarta Fair di panggung utama ya Kak. Biasanya nanti secara khusus dari In Today juga akan membahas nih ya gitu. Kalau betul, penasaran pengen tahu kayak Iya, gimana sih kualifikasinya. Betul, nanti kita akan bahas lebih lanjut Ya, lagi ya dengan ya. Miss Jakarta Fair-nya juga di sesi Betul. selanjutnya. Nah, selain itu aku juga penasaran sama fasilitas umum apa yang bisa yang ada di Jakarta Fair Kemayoran, Bu. Oke, nah salah satu fasilitas nih yang kayak In People lagi lihat nih, kita langsung dari Hotel Holiday Inn J-Expo Kemayoran. Di sini tuh kalau misalkan kalian pengen bawa keluarga atau pengen staycation, di sini tuh ada penawaran khusus. Cuma 550.000 udah termasuk tiket masuk Jakarta Fair. Cukup jalan kaki aja ngesot udah nyampe. Ya kan, belanja capek, taruh barangnya, ya kan. Belanja lagi, mau tidur siang dulu silahkan, malam-malam mau nonton konser balik lagi silahkan. Itu salah satu fasilitas kita. Kemudian kayak tadi ada warawiri ya Kak. Kemudian fasilitas lain kayak tempat ibadah untuk sholat itu juga kita siapkan ya Kak. Mungkin dari Kakak bisa menambahkan? Ya. Jadi kita emang kalau misalnya untuk sholat ya kita siapkan di semua hall itu ada musola ya, dan kita juga nanti siapkan ini ya kayak ya tempat bermain anak-anak. Oh iya. Ya, arena bermain Betul, anak-anak ya. Jadi kita ada beberapa spot untuk arena bermain itu di depan hall E dan juga di area Gambir. Gitu. Nah, banyak juga ya spot-spot instagramable ya. Iya. Kita di Gambir ada City of Light, Pasar malam juga ya. Pasar malam juga ya di belakang. Ada karnival buat mainannya, kayak ada di situ ada biang lala, ada kora-kora, ada antang-anting ya. Bom-bom kar ya. Bom-bom betul. Dan juga Iya. ada ini spot instagramable yang di antara hall C dan hall E. Iya. Nah, penting banget nih pasti nih para influencer, Oh, TikTok, iya. Iya. cewek-cewek
atau apapun mau foto-foto juga bisa tuh, banyak spot Instagramable berarti ya. Betul. Karena rata-rata kayak sekarang nih ya, ini kan stand sudah mulai pembangunan. Mereka itu berlomba-lomba untuk menampilkan stand mereka tuh se-instagramable banget. Betul. Jadi makanya tipsnya buat in people yang datang ke Jakarta Fair, kan ada potongan tiket tuh. Silahkan dipakai karena itu akan bikin promonya tuh jadi lebih murah dan banyak juga kayak hadiah-hadiah gratisan. Kayak misalkan cukup ngopi cuma 3.000 aja, in people tuh udah bisa dapat tempat tuh yang instagramable banget. Dan pokoknya dijamin nanti fit fotonya ataupun TikToknya pasti bakalan bagus. Dipastikan semuanya on point ya. Kalaupun kita pakai masker, mata dipastikan cetar gitu ya kalau buat cewek-cewek. Iya, dan emang niat ya buat moto. Iya, harus niat karena setiap standnya ini berlomba-lomba se-instagramable Betul. mungkin. Ya, kayak gitu. OOTD-nya harus kece. Yoi. OOTD ke JFK cek gitu kan. Yoyoy. Kita cheers dulu ya Bu. Oke. Yo. Oke, sekarang kayaknya nih udah apa-apa serba kekinian. Apa nih yang kekinian yang ada di Jakarta Fair Kemayoran, Bu? Yang pasti makanannya, Mbak. Ya, kita ada kios di dekat open space ya, dan di depan hall E dan hall D. Itu makanannya tahun ini tuh kekinian semua tuh. Ya, jadi seru banget ya. Terus di tempat-tempat kuliner kita yang di belakang hall E yang pasar malam dan juga di Java Heritage, kuliner, itu pun juga makanannya itu yang asik-asik punya deh pokoknya. Pokoknya in people belanja tapi perut jangan lupa. Iya, ya, betul. Jadi kayaknya mungkin tips-tipsnya abis mau pas datang tuh belanja dulu, udah Belanja capek, dulu, terus capek, makan. Nonton konser, jangan lupa. Nonton konser. Ajak anak-anak main gitu Iya. kan. Kalau yang bapaknya ini capek, ya udah temenin anaknya main gitu kan, ibunya belanja. Aduh, bisa gitu. aja. Bener emang apa aja bisa di situ dah. Udah siapin seharian, berhari-hari juga kan masih panjang ya, dari 9 Juni sampai 17 Juli. 39 hari. 39 hari dicatat tuh di kalender ya. Kalau kayak gitu jangan lupa nih juga pantengin, kan nanti akan ada jadwal-jadwal, terus ada ya details hall-hallnya ada apa aja. Betul. Nah, pantengin di sosial medianya apa, Bu? Sosial media kita, Instagram dan juga TikTok di @jakartafair.id, kemudian ada Facebooknya di Jakarta Fair. Di situ akan ada kuis, akan ada games, kita akan bagi banyak banget hadiah. So don't miss it ya, in people. Oke, last but not least nih, harapan apa untuk masyarakat yang mau berkunjung ke JFK nih, harapannya? Kalau dari kami sih, setelah kita 2 tahun itu absen ya Kak, kita berharap jangan lupa datang ke Jakarta Fair. Kita berharap juga penyelenggaraannya ini bisa memberikan warna baru buat masyarakat, dan yang pasti kita nggak sekedar hura-hura, tapi Jakarta Fair itu memberikan multiplier effect dengan menyerap jumlah tenaga kerja yang bergabung di dalam, kemudian juga kita melibatkan ekonomi, menggerakkan ekonomi kreatifnya ya Kak, gitu. Jadi harapan kita bisa berjalan dengan sukses sih. Amin. Oke, kalau kayak gitu sekali lagi terima kasih banyak Ibu terima Liana, kasih. Ibu Via. Ya. Semoga semua lancar dari awal pertengahan hingga akhir ya. Amin. Dari tanggal 9 Juni sampai 17 Juli 2022. Jangan lupa. Jadi in people langsung aja, ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Oke, people. See you di Podcast Sahabat Kecil. Saya Gisela tadi. Ya, pamit.